Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Kalau saya lihat dari absen ini, kalian yang hadir ini ada yang kurang ini. Siswa Pak, namanya Viola, dia sakit Pak. Suratnya sudah dikasihkan ke wali kelas. Baiklah, sekarang untuk mengawali pelajaran, silahkan salah satu atau ketua kelas memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang beberapa komponen pada sistem pendinginan air. Sekarang saya kepingin bertanya, masih ingatkah kalian apa saja komponen pada sistem pendinginan air? Siapa yang bisa jawab? Banyak. Yaitu 1 termostat, 2 radiator, 3 water pump. Yang lainnya lupa Pak. Di belakang itu tolong dilengkapi jawabannya temannya. Yang lain adalah kipas radiator, tangki reservoir, baut pembuangan angin, tutup radiator, saluran pembuangan air, selang. Jawabannya bagus. Kita beri tepuk tangan. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem pendinginan air. Baiklah anak-anak semua, kita akan bagi kelompok, ya. Tetap kelompoknya jumlahnya adalah seperti minggu yang lalu. Paham ya? Nah, sekarang silakan dibagi kelompoknya. Bapak ada video pembelajaran ini ya, ada kasus ya, tolong diamati sampai selesai. Anak, kalian tadi sudah pada melihat video yang baru saja ditayangkan, ya. Indikatornya apa di situ? Pada saat melihat indikator daripada temperatur mesin, kalian sudah melihat semua bahwa temperatur daripada mesin itu naik begitu tinggi, ya, naik begitu tinggi. Dan yang kedua, kalau sudah naik begitu tinggi, akhirnya mesin tadi macet, kerja daripada mesin berhenti. Ya, secara otomatis begitu memang. Ya, sampai didorong. Akhirnya apa? Dilakukan mendorong supaya minggir, ya, supaya minggir ke tepi. Nah, melihat video yang kalian lihat tadi, ini adalah sebagai bahan, ya, untuk kalian diskusi. Ya, untuk kalian diskusi dengan kalian membaca referensi yang sudah Bapak bagikan tadi, coba diskusikan untuk semuanya. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada sistem pendinginan tadi? Coba anak-anak, setelah kalian diskusi, kira-kira sudah tahu belum jawabannya? Penyebab temperatur mesin naik, volume air di dalam radiator kurang atau habis. Penyebab temperatur mesin naik, tutup radiator rusak sehingga tekanan air penguapan tidak bisa keluar. Kelompok yang satu, ya, sebutkan penyebab yang lain.
Penyebab temperatur mesin naik adalah termostat rusak sehingga air pendingin tidak bersirkulasi ke radiator. Baiklah, jawaban dari kalian semua adalah betul semua. Aplaus untuk kalian. Untuk mengaplikasi jawaban kalian secara nyata di mobil, akan saya tunjukkan ini satu persatu. Yang pertama tadi adalah volume air pendingin yang berkurang. Pertama yang kita cek adalah tangki cadangan atau reservoir tank. Nah, dilihat. Ya, ini. Dilihat. Ya, jumlahnya kurang apa? Berlebih. Terus yang kedua, kita lihat daripada air pendingin yang ada pada radiator. Nah, ini kan kelihatan sudah. Nah, ya. Terus yang ketiga adalah termostat. Termostat itu letaknya di sini, ada di dalam termostat ini. Ya, jadi tidak bisa kita bongkar. Nah, nanti minggu depan mungkin kalau sudah waktunya praktek nanti kita bongkar. Ya, jadi termostat letaknya di ini, bawahnya water outlet. Ya, ada di sini. Ini kalau kita lihat ini adalah kondisi tutup yang rusak. Ya, kondisi pressure daripada pressure valve pada tutup rusak. Nah, ini tekanannya kalau kita tekan ini dia tidak bisa elastis, tidak bisa fleksibel, jadi macet ini. Seharusnya dia elastis. Kalau kita tekan dia ngepir. Nah, kalau rusak tidak bisa ini. Ya, kira-kira begitu. Baiklah anak-anak, untuk lebih jauh lagi, ya, yang pertama, karena kita berhubungan dengan materi sistem pendinginan air, bagaimana cara mendiagnosanya, terutama pada komponen yang ada pada sistem pendinginan air. Ya, pada saat mendiagnosa kerusakan daripada sistem pendingin, kita menggunakan alat yang namanya radiator cup tester seperti ini. Ya, ini alatnya lengkap sekali. Kenapa kok dibuat lengkap? Karena tipe daripada tutup radiator ini ada dua tipe. Ada yang tipe kecil dan ada yang tipe besar. Ya, makanya menggunakan dua tipe. Ya, tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk mengetes kebocoran daripada sistem pendingin. Cara memeriksa kebocoran daripada sistem pendingin menggunakan ini alatnya ya, radiator cup tester. Ini adaptornya kita pasang pada leher radiator, sedangkan ujung alatnya kita tancapkan. Ya. Baru kita pompa. Kita pompanya ya, nggak perlu sampai tekanannya cukup tinggi. Sebatas maksimal 1 kg sini aja, atau bahkan separuh saja. Ya, kalau terlalu tinggi nantinya malah bocor semua nanti. Ya, begitu ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi sampai tanda merah. Begitu untuk ngetes. Nah, yang kedua setelah dipompa, dilihat jarumnya. Kalau jarumnya dia turun, berarti ada kebocoran pada sistem pendingin. Kalau dia tetap begini terus, berarti normal, tidak ada kebocoran. Untuk membuktikan seberapa paham kalian tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, coba sekarang masing-masing kelompok silakan peragakan. Mulai dari kelompok 1. Sekarang tinggal memberi kesimpulan daripada masing-masing kelompok. Ya. Nah, sekarang coba presentasikan kesimpulan kalian untuk maju di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Penyebab temperatur mesin naik: 1. Volume air di dalam radiator kurang atau habis. Diperiksa jumlah volume air pendingin di tangki, reservoir dan dalam radiator bila kurang ditambah. 2. Tutup radiator rusak sehingga tekanan air penguapan tidak bisa keluar. Diperiksa dengan alat radiator cup tester. A. Tes kebocoran. B. Tes tutup radiator.
3. Termostat rusak sehingga air pendingin tidak bersirkulasi ke radiator. Diperiksa dengan pemanasan termostat untuk mengetahui kata berfungsi atau tidak. Jika tidak membuka maka harus ganti termostat. Nah, sekarang tinggal kalian mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Lah, tugasnya ada di lembar LKPD di halaman yang paling belakang. Ada anak-anak? Setelah saya koreksi semua tadi, kalian yang masuk hari ini dan mengikuti pelajaran serta menyelesaikan tugas yang saya berikan, ya, ternyata kalian semua lumayan hebat, ya, lumayan hebat dalam menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD halaman terakhir. Ya, jawaban kalian adalah nilainya semuanya di atas 85. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Apa yang kita dapat manfaat untuk pelajaran pada saat ini, pada hari ini? Ya, yang pertama, kalian sudah bisa memberikan gambaran ya tentang cara mendiagnosa daripada kerusakan daripada sistem pendingin. Ya, ini. Nah, ini adalah sebagai awal, ya, sebagai awal untuk minggu depan kalian harus melakukannya sendiri-sendiri, melakukan sendiri-sendiri, praktek sendiri-sendiri dengan mobil yang ada, dengan peralatan yang ada, masing-masing dari kalian satu persatu. Ya, dan ingat, nanti pada saat praktek minggu depan kalian akan saya ambil nilai. Paham ya? Baiklah. Sebelum ini juga berakhir, pelajaran ini berakhir, untuk minggu depan kalian karena saat ini hari ini adalah mulai bisa mendiagnosa, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang sama, cuma tinggal prakteknya minggu depan. Ya, jadi kalian harus melakukan apa yang kalian dapat di sini sekarang hari ini, dipraktekkan secara serius. Saya ambil nilai untuk minggu depan. Begitu ya. Setelah kita akhiri dengan berdoa, petugas piket untuk hari ini kalian bertugas membersihkan peralatan yang ada. Siap ya? Ya. Coba kita berdoa dulu. Salah satu dari kalian memimpin berdoa. Teman-teman, kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.